Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Syakir Maharani, and today in this video we gonna explain about manajemen kurikulum dan pembelajaran. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu manajemen kurikulum? Oke, jadi aku akan membahas pengertian dari manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Kurikulum sendiri merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara sistematis agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik serta relevan dengan perkembangan ilmu. Setelah pengertian manajemen kurikulum, selanjutnya yaitu komponen manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum, terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Perencanaan kurikulum menjadi tahap awal yang sangat penting, di mana kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan peserta didik. Setelah perencanaan selesai, tahap implementasi dilakukan dengan menerapkan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Namun penerapan kurikulum harus terus dievaluasi untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi ini dilakukan melalui berbagai metode seperti penilaian kinerja siswa, observasi, dan umpan balik dari para guru. Jika ditemukan kekurangan, maka dilakukan pengembangan kurikulum agar lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang harus berkembang. Kemudian, strategi implementasi kurikulum yang efektif agar kurikulum dapat diterapkan dengan baik. Diperlukan strategi implementasi yang tepat. Salah satu strategi yang efektif adalah melibatkan guru dalam proses penyusunan kurikulum karena mereka yang paling memahami kondisi nyata di kelas. Selain itu, penerapan metode pembelajaran yang inovatif sangat penting agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan menarik. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat juga menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Karena pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga berlangsung di keluarga. Oke, selanjutnya yaitu manajemen pembelajaran. Pengertian dari manajemen pembelajaran adalah suatu proses yang berfokus pada pengelolaan seluruh aspek pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen pembelajaran adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di mana peserta didik dapat menerima dan memahami materi dengan optimal. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen pembelajaran. Dalam praktiknya, manajemen pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Artinya, proses belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik siswa agar dapat memahami materi dengan baik. Pembelajaran juga harus berorientasi pada tujuan yang jelas, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan memiliki area yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, pemilihan metode pembelajaran yang tepat sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur efektivitas pembelajaran dan menemukan cara agar dapat terus meningkatkannya. Kemudian model pembelajaran dalam manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum, berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran langsung atau biasa disebut direct instruction. Sering digunakan ketika guru ingin menyampaikan materi dengan cara yang lebih terstruktur. Namun, dalam beberapa kasus, model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry-based learning lebih efektif karena mendorong siswa untuk aktif mencari solusi dan memahami konsep secara mendalam. Selain model yang kita sebutkan tadi, ada juga model pembelajaran campuran atau blended learning yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan teknologi digital, dan teknologi digital semakin populer di era modern ini. Model selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Juga menjadi salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kolaboratif siswa dalam belajar. Oke, setelah membahas model-model pembelajaran, ada pun juga peran guru dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran.
Sebagai perencana, guru harus mampu menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Saat pembelajaran berlangsung, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing siswa dalam memahami materi dan mengembangkan keterampilan mereka. Selain itu, guru juga harus berperan sebagai inovator yang terus mencari metode pembelajaran baru yang lebih efektif dan menarik. Evaluasi pembelajaran juga menjadi tugas penting untuk guru. Karena dari hasil evaluasi inilah guru dapat menyesuaikan pendekatan mengajarnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam menjalani manajemen kurikulum atau pembelajaran, pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Seperti manajemen kurikulum dan pembelajaran Seperti salah satunya yaitu tantangan terbesar adalah perubahan kurikulum yang terus terjadi, yang menuntut guru dan sekolah untuk selalu beradaptasi kepada kurikulum yang terus berubah. Kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi perubahan ini menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kurikulum. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan utama bagi sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Motivasi belajar peserta didik yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan pengajar. Baiklah, itu tadi kan kita membahas manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kesimpulan dari materi yang saya bahas hari ini yaitu dua aspek penting dalam dunia pendidikan yang saling berkaitan, yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dengan pengelolaan kurikulum yang baik, pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara guru, sekolah, dan orang tua atau masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Evaluasi dan pengembangan kurikulum harus tetap dilakukan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman sehingga peserta didik dapat memperoleh pendidikan yang optimal dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.